Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 3 Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Diaken Asna Baeha. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 10 bait 1 dan 2. Kupuji kuasa Tuhanku. Kupuji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan langit tundukku, diatur oleh-Nya. Kupuji kebajikan-Nya, lengkaplah dunia. Diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu. Di mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Kembang yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun penuh dan topan menderu. Jemaat, kita akan memasuki ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allah-Nya melindungi dia. Demikian nats pembimbing bagi kita yang terambil dari Ezra pasal 7 ayat 6b. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, berbaraklah Engkau. Jemaat, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih atas anugerah di sepanjang hari hidup kami. Kami menaikkan syukur atas karya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup umat-Mu.
kami menyadari seringkali menyiakan kasih, bahkan berkat yang kami terima. Kami jatuh karena pelanggaran dan dosa, sehingga perbuatan kami tidak memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami penuh hikmat dan bijaksana, agar keselamatan yang Engkau beri dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Dengarlah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami sebagai ladang yang subur supaya firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah. Perlengkapkan hamba-Mu ini ya Bapa, dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mendiami hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Esra 7 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zeraya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama,
ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Orang beriman akan melahirkan generasi yang berkarakter. Ezra adalah seorang imam. Ia juga ahli kitab dan ia sangat mahir akan Taurat Musa. Di ayat 1 sampai 5 bacaan kita menggambarkan silsilah panjang garis keturunan Ezra. Dan ternyata Ezra adalah keturunan dari seorang imam kepala bernama Harun. Melihat silsilah keluarganya, integritas Ezra sebagai imam tidak diragukan lagi. Namun demikian, Ezra tidak hanya mengandalkan nama besar leluhurnya. Ia membuktikan bahwa sebagai imam, ia layak dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bacaan kita pada hari ini dilatar belakangi sejarah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Sejarah pembuangan itu sendiri singkatnya seperti ini. Israel dikalahkan oleh Babel. Dan pada saat itu orang-orang pintar, para cendekia, dan orang-orang yang ahli dalam bidangnya dibawa ke Babel sebagai tawanan. Seiring berjalannya waktu, sejarah bergulir. Babel ditaklukkan oleh Persia. Dan secara otomatis seluruh tawanan berada di bawah otoritas dan pimpinan kerajaan Persia. Di masa pemerintahan Raja Kores Agung dari Persia, itulah awal mulanya bangsa Israel diizinkan kembali ke negerinya. Alkitab mencatat ada 3 gelombang kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem. Pertama dipimpin oleh Zerubabel, yang kedua dipimpin oleh Ezra, dan yang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10 menceritakan kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem gelombang kedua yang dipimpin oleh Ezra di masa pemerintahan Raja Artasasta dari Persia. Dalam hal ini,
Ezra bukan hanya sekedar memimpin arak-arakan bangsanya untuk kembali ke Yerusalem. Ia juga diutus oleh Raja Artasasta untuk membangun kehidupan rohani bangsa Israel. Beberapa hal yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini. Yang pertama, sebagai imam, Ezra mengemban satu tugas berat, yaitu membangun kehidupan rohani bangsa Israel. Membangun kehidupan rohani bangsa Israel yang sudah bertahun-tahun meninggalkan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Bagaimana mungkin mereka mau beribadah kepada Tuhan, sementara selama dalam pembuangan mereka belum pernah mengenal Allah. Mereka belum pernah mendengar firman Tuhan. Untuk itulah Ezra dengan segala kemampuannya, dengan segala daya usaha yang ada padanya, ia bertekad untuk menembus batas keniscayaan itu, mengenalkan firman Tuhan dan mengajarkannya di tengah-tengah kehidupan orang Israel yang rohaninya sudah sangat kering dan gersang. Segala karunia yang diberikan Tuhan kepada Ezra, ia karyakan untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Yang kedua, ada satu kalimat yang sangat menarik dan muncul 2 kali dalam bacaan kita ini di ayat 6 dan 9. Kalimat itu ialah, oleh karena tangan Allahnya melindungi dia. Artinya, Tuhan berpihak dan melindungi Ezra melalui Raja Artasasta yang murah hati. Segala keinginan Ezra dipenuhi oleh Raja Artasasta sangat menyokong dan memenuhi segala kebutuhan Ezra untuk membangun kehidupan rohani umat Israel. Tuhan tidak membiarkan Ezra diutus tanpa bekal. Dan siapapun yang diutus untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan membekalinya. Ketiga, Ezra meskipun berada di dalam pembuangan sebagai tawanan, ia masih tetap setia belajar tentang firman Tuhan dan hukum Taurat Musa. Pada ayat ke-10 dengan jelas dikatakan bahwa Ezra bertekad untuk mempelajari Taurat Tuhan, melakukannya, serta mengajarkannya di tengah-tengah orang Israel. Kita garis bawahi 3 kata, mempelajari, melakukan, dan mengajarkan. Sebelum mengajarkan, penting untuk mempelajarinya terlebih dahulu, supaya kemampuan terasah, barulah kemudian menularkannya kepada orang lain. Sebelum mengajarkannya, Ezra juga terlebih dahulu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari supaya tidak menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana sejarah yang telah ribuan tahun ini kita aplikasikan dalam hidup beriman kita sehari-hari. 1.
berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Perjalanan panjang dan melelahkan dari Babel kembali ke Yerusalem tidak menyurutkan semangat Ezra untuk membangun kehidupan rohani umat Israel. Segala daya upaya dan kemampuannya dia kerahkan. Demikian juga dengan kita. Apapun keadaan kita saat ini, janganlah berhenti berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Pandemi COVID-19 boleh membatasi ruang gerak kita. Tetapi janganlah hendaknya membatasi produktivitas kita, terutama dalam melayani Tuhan. Marilah kita ambil bagian di setiap pelayanan, tidak masalah besar atau kecil talenta yang kita miliki. Yang kedua, selalu ada pendampingan Allah. Ezra yang sangat memahami kitab dan mengerti Taurat Musa, sangat mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Cara hidupnya berkenan di mata Tuhan sehingga tangan Allah selalu melindunginya. Ya, kalimat oleh karena tangan Allahnya melindungi dia yang terdapat di ayat 6 dan 9 itu juga berlaku buat Bapak, Ibu, saudara-saudara, buat saya dan buat kita semua. Dalam menghadapi persoalan hidup sehari-hari, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah cara hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan sebagaimana Ezra? Kita sering berdoa memohon perlindungan Allah. Bahkan kita sering berteriak meminta pertolongan Tuhan. Sementara di sisi yang lain, kita hidup menurut kemauan kita sendiri. Bila kita ingin berada di dalam lindungan Tuhan Allah kita, baiklah kita juga hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan yang ketiga, asah kemampuan. Ezra meskipun berada di dalam pembuangan sebagai tawanan, ia tetap belajar dan belajar terus-menerus akan firman Tuhan dan hukum-hukum Taurat Musa. Sebagai imam, ia tidak hanya mengandalkan nama besar leluhurnya, tetapi ia membuktikan dalam kehidupannya sehari-hari bahwa ia memang layak. Mari kita bertekad seperti Ezra. Belajar akan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengajarkannya kepada orang lain. Memang kita tidak semua diberi karunia untuk pandai berkata-kata menyampaikan firman Tuhan. Tidak semua dari kita dikaruniakan keahlian menjadi pelayan firman di atas mimbar. Tetapi minimal
kita bisa menjadi teladan di dalam keluarga kita, bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita mewariskan kehidupan keimanan kita kepada anak cucu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan memahami ketiga hal ini, kehadiran kita sebagai orang percaya akan berdaya guna bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Termasuk dalam kehidupan kita bergereja dan bernegara. Kiranya kita menjadi Ezra-Ezra masa kini, sekaligus melahirkan Ezra-Ezra yang lain di generasi yang akan datang. Billy Graham mengatakan, peninggalan terbesar yang dapat kita wariskan kepada anak cucu kita bukanlah uang atau materi, melainkan karakter dan iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja mari pujilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu, dan tanamkanlah ia di hati kami, supaya kami seperti Ezra yang layak dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Pada hari ini Bapa, kami berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, terutama bagi seluruh jemaat GPIB Pengharapan Cibinong. Kami berdoa buat seluruh presbiter yang mengambil bagian di dalam tugas pelayanan-Mu. Biarlah kami tetap setia untuk melayani Engkau. Pada hari yang indah ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, supaya para pemimpin-pemimpin kami beroleh hati yang bijaksana dalam memimpin negeri kami tercinta ini. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya dan bekerja di dalam hati seluruh pemimpin negara kami, supaya kami menjadi negara yang adil dan makmur. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesesakan, terutama karena wabah pandemi COVID-19 ini. Bagi saudara-saudara kami yang berada di ruang-ruang isolasi, yang berada di dalam kelemahan tubuh karena pandemi COVID-19 ini, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon pertolongan-Mu. Engkau tumpangkan tangan-Mu atas saudara-saudara kami Bapa. Engkau sembuhkan, Engkau angkat segala sakit penyakit, dan biarlah wabah COVID-19 ini berlalu dan kami kembali hidup normal seperti sedia kala. Akibat dari wabah COVID-19 ini Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang kehilangan mata pencaharian. Ya Allah Bapa, bagi yang kesesakan Engkau berikan kelegaan, bagi yang berbeban berat Engkau berikan keringanan. Dan biarlah apapun yang kami alami saat ini tidak menyurutkan iman kami, tidak menghilangkan kepercayaan kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang memelihara, dan Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan segala kebutuhan hidup kami. Pada hari ini Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa buat saudara kami Oktavianus Tiptuarta, buat Bapak Gindo Simanjuntak, Ibu Susiana Sinah, Oma Neno Dongalemba, Ibu Yuana Sari, Ibu Jerni Pakpahan, Saudari Natalia Sianipar, Ibu Leticia Budiman, Bapak Daniel Hartanto, dan Ibu Lili Martataga. Ya Allah Bapa, Engkaulah yang mengangkat sakit penyakit bagi saudara-saudara kami yang kami kasihi ini. Dan biarkanlah sehat dan pulih seperti sedia kala. Engkau berkati obat-obat yang dipakai, peralatan medis dan tangan-tangan dokter serta perawat yang merawat. Allah Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini menjadi suluh dan pandu bagi kami di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Biarlah kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Jauhkan kami daripada pencobaan, penyakitan, bahkan maut. Tuhan menyempurnakan doa kami
berikan lebih daripada apa yang kami mohon. Yang kesemuanya ini hanya kami serahkan di dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Jemaat, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 341, Allah Bapa Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Majelis tugas mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka Hari Raya Paskah, Komisi Inforkom Litbang kembali membuka kesempatan kepada jemaat untuk menyampaikan ucapan Selamat Paskah tahun 2021. Adapun kategori ucapan adalah berupa foto maupun video. Jemaat dapat mengirimkan foto atau video keluarga, individu, maupun kelompok. Untuk kategori foto, kualitas foto yang dikirimkan adalah high quality dengan minimal pengiriman 3 megapiksel. Sedangkan untuk kategori video, durasi video yang dikirimkan adalah 10-15 detik. Video berisi ucapan Selamat Paskah tahun 2021. Bagi jemaat yang ingin difoto oleh tim Inforkom, kami akan membuka gerai foto dan video di ruang Serbaguna 2. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan kembali. Adapun biaya kontribusi adalah sebagai berikut. Untuk kategori foto dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp100.000. Untuk kategori foto dan soft copy sebesar Rp150.000. Untuk kategori video sebesar Rp150.000. Foto dan video yang kami terima akan ditayangkan pada rekaman video ibadah hari Minggu
ibadah keluarga, dan akun sosial media resmi GPIB Pengharapan Cibinong. Jika jemaat berkerinduan untuk menyampaikan ucapan Selamat Paskah ini, jemaat dapat menghubungi kontak person berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.